Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan kita kembali. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik, Anda semua, materi kita pada hari ini tentang perencanaan proyek teknologi informasi. Manajemen proyek perangkat lunak dimulai dengan serangkaian kegiatan yang secara kolektif disebut perencanaan proyek. Sebelum proyek dapat dimulai, manajer proyek dan tim harus mengestimasi pekerjaan yang harus diselesaikan, dan kedua resources yang dibutuhkan, yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan. Rencana proyek, yang dimaksud dengan rencana proyek di sini adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan secara kolektif pada awal manajemen proyek. Ya, mode manajemen proyek, ya, rencana manajemen proyek merupakan dokumen resmi proyek yang diacu dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek yang menjamin proyek mencapai sasaran bila diikuti dengan baik. Disetujui oleh pemberi kerja, kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang dicantumkan dalam rencana manajemen komunikasi dan dilengkapi dengan rincian pendukungnya. Kegunaan dari rencana manajemen proyek ini itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek. Rencana manajemen proyek juga merupakan dokumentasi asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dalam perencanaan. Rencana manajemen proyek berarti mendokumentasikan keputusan penting dan pertimbangannya. Kegiatan ini bisa juga dikatakan sebagai dokumentasi tindakan yang diperlukan untuk mendefinisikan, menyiapkan, mengintegrasikan, mengkoordinasikan semua rencana parsial ke dalam satu rencana manajemen proyek. Contoh rencana parsial adalah rencana cakupan, rencana anggaran, dan sebagainya. Rencana manajemen proyek juga bisa merupakan berguna untuk memfasilitasi komunikasi di antara stakeholder. Dia juga bisa mendefinisikan pemeriksaan atau review manajemen dalam hal isi, cakupan, atau skop, dan waktu. Rencana manajemen proyek sebagai dasar atau baseline untuk menilai kinerja dalam kegiatan pengawasan proyek. Sekarang kita lihat, apa sih elemen-elemen dari perencanaan proyek? Yang pertama, lingkup proyek atau scope, alternatif, dan visibility. Yang kedua, membagi proyek dalam rincian kegiatan. Yang ketiga, di dalam perencanaan proyek ada jadwal kegiatan. Selanjutnya, rencana komunikasi. Selanjutnya, menentukan standar dan prosedur proyek. Identifikasi dan perkiraan risiko. Membuat budget, rencana proyek dasar. Langkah-langkah dalam perencanaan proyek, yang pertama adalah kita harus menentukan sasaran dan skop atau lingkup proyek. Kemudian menentukan life cycle-nya, membuat struktur organisasi dan tim proyek atau tim proyek, memilih tim proyek, menentukan resiko-resiko, selanjutnya membuat work breakdown structure atau WBS. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi tugas atau aktivitas dan ketergantungannya, membuat estimasi, menentukan sumber daya, dan terakhir adalah membuat jadwal kegiatan. Software project planning atau perencanaan proyek perangkat lunak. Sekarang kita coba mengajukan pertanyaan, how do I ensure that I've done it right? Sebetulnya kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini, itu sangat susah.
karena kita tidak akan tahu sampai proyek selesai. Namun, jika Anda memiliki pengalaman dan mengikuti pendekatan yang sistematis, ya, menghasilkan estimasi menggunakan data histori yang kuat, Anda dapat merasa yakin bahwa Anda telah memberikan yang terbaik bagi proyek Anda. Ini menurut Roger S. Pressman. Apa sih isi rencana proyek menurut PMBOK? Ya, Anda masih ingat apa itu PMBOK? Ya, Project Management Body of Knowledge. Ya, di situ Anda masih ingat PMBOK itu? Ya, sekarang kita lihat. Ya, yang pertama itu adalah rencana manajemen cakupan proyek atau manajemen scope. Yang kedua adalah rencana manajemen jadwal atau manajemen schedule. Ya, selanjutnya adalah rencana manajemen biaya atau cost management. Selanjutnya adalah rencana manajemen mutu atau quality management. Selanjutnya adalah rencana perbaikan proses, rencana manajemen sumber daya manusia, rencana manajemen komunikasi, rencana manajemen risiko atau manajemen. Selanjutnya adalah rencana manajemen pembelian atau procurement management. Ya, isi rencana proyek menurut PMBOK, ya, itu termasuk minimal ada di dalamnya ada daftar milestone-nya. Selanjutnya kalender sumber daya, baseline jadwal, ya, baseline biaya, baseline mutu, dan register resiko. Ini minimal. Ya, minimal di dalam rencana proyek itu harus ada daftar milestone-nya, selanjutnya kalender sumber daya, baseline jadwal, baseline biaya, baseline mutu, dan register risiko. Ini adalah isi rencana proyek menurut IEEE, ya, 1058.1, ya, tahun 1987. Ya, bagian pertama itu terdiri dari halaman sampul, halaman revisi, selanjutnya ada kata pengantar, ya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Ya, bagian keduanya di situ ada berisi bagian pendahuluan, harga organisasi proyek, selanjutnya proses manajerial, yang keempat proses teknis, yang kelima adalah paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Selanjutnya jika kita ingin menambahkan bagian terakhirnya, itu ada indeks dan lampiran. Ini bila diperlukan. Ini adalah isi rencana proyek menurut Squabble. Ya, pertama adalah kita harus membuat project charter dulu. Kemarin, ya, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara membuat project charter ini. Yang kedua adalah rencana cakupan atau scope. Yang ketiga, rencana biaya. Selanjutnya kita buat jadwal kegiatan. Yang kelimanya adalah rencana manajemen mutu. Yang keenam, rencana manajemen risiko. Yang ketujuh, rencana keterlibatan stakeholder. Yang kedelapan, rencana komunikasi. Yang kesembilan, baseline biaya dan waktu. Yang kesepuluh adalah proses manajemen komunikasi. Yang ke-11 adalah proses pengendalian perubahan. Yang ke-12 adalah rencana manajemen perubahan organisasional. Selanjutnya proses manajemen penerimaan produk. Yang ke-14 adalah isu kenaikan dan manajemennya. Yang ke-15 adalah rencana pelatihan. Yang ke-16 adalah rencana implementasi dan transisi produk proyek. Apa sih sebetulnya alat-alat dari perencanaan proyek itu? Ya, alat-alat dalam perencanaan proyek, kalau kita tahu di sini adalah di dalam manajemen proyek itu kita akan menggunakan metode. Ya, metode ini metode yang digunakan dalam perencanaan proyek itu antara lain, ya, kita bisa menggunakan work breakdown structure atau WBS untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam proyek. Yang kedua, kita bisa menggunakan, ya, matrik tanggung jawab, ya, digunakan untuk menentukan organisasi proyek dan orang-orang kunci dan tanggung jawabnya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan Gantt chart, ya, untuk menunjukkan jadwal induk proyek dan jadwal pekerjaan secara detail. Terakhir, kita juga bisa menggunakan jaringan kerja atau network.
untuk memperhatikan urutan pekerjaan, kapan dimulai, kapan selesai, kapan proyek secara keseluruhan selesai. Jadi, dengan menggunakan Gantt chart atau dengan menggunakan jaringan kerja atau network, atau kita juga bisa menggunakan work breakdown structure, ya kita bisa memprediksi atau membuat estimasi kapan proyek tersebut bisa kita selesaikan. Oke, sekarang kita lihat apa work breakdown structure. Work breakdown structure itu adalah teknik untuk membagi keseluruhan proyek ke dalam komponen-komponen, memecahkan komponen-komponen ke level-level berikutnya sampai dengan tugas. Ya, sampai dengan setiap tugas merupakan unit yang dapat dikelola, misalnya oleh manajer teknik. Jadi kita akan melakukan perencanaan, selanjutnya kita melakukan dia akan dianggarkan, dijadwalkan, dan dikendalikan. Di dalam work breakdown structure ini juga bisa menampilkan grafik atau gambar tentang hierarki proyek. Ya, ini adalah hierarki dari work breakdown structure. Jadi pertama itu adalah kita harus menentukan ruang lingkup proyek dulu. Selanjutnya kita akan menentukan life cycle-nya, ya, life cycle dari proyek tersebut. Jadi kita harus membaginya menjadi beberapa fase, ya, atau tahap. Selanjutnya di dalam fase itu akan terdiri dari work unit atau unit-unit kerja, ya, unit-unit kerja. Selanjutnya di dalam unit kerja akan dibagi lagi ke dalam yang lebih kecil yang kita sebut dengan task, ya. Oke. Sekarang kita lihat apa sih tujuan dan manfaat dari WBS itu. Tujuan dari WBS yang pertama itu adalah melengkapi komunikasi antar personil proyek. Yang kedua, menjaga konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan. Yang ketiga, cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Manfaatnya, ya, kita bisa mengurangi kompleksitas, selanjutnya fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Sekarang kita lihat bagaimana, ya, membuat WBS. WBS ini pertama kita harus pecah setiap fungsi ke dalam 3 subfungsi. Ya, jadi yang menerima masukan dan memasukkannya ke bentuk yang berkaitan. Yang kedua, mentransformasikan masukan ke dalam keluaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan keluaran ke dalam bentuk akhir yang diminta. Ya, selanjutnya kita lakukan dekomposisi secara iteratif. Ya, ingat tidak seluruh cabang mempunyai level yang sama. Jika WBS sangat kompleks untuk ditampilkan dalam satu peta, maka pecahkan setiap level subfungsi dalam peta yang terpisah. Ya, selanjutnya terakhir, kaji dan perbaiki WBS oleh semua kelompok yang berkaitan. Ini adalah contoh WBS menurut produk, ya. Kita menggunakan struktur ke bawah. Ya, pertama ini adalah yang rootnya atau akarnya di sini adalah intranet, gitu. Berarti proyeknya di sini adalah proyek teknologi informasi yang berkaitan dengan intranet. Selanjutnya dia bagi menjadi 4 fase, ya. Ini 4 fase. Ada website design, ya. Jadi ini fase pertama dia akan membuat perancangan dari situs webnya, ya, web design. Selanjutnya dia yang tahap kedua dia akan membuat homepage desainnya, jadi melakukan perancangan, ya, halaman home-nya, halaman mukanya. Selanjutnya dia melakukan yang ketiga adalah marketing pages, ya. Selanjutnya adalah sales pages. Ya, di dalam website design ini itu ada work unit atau unit kerjanya. Jadi ada sitemap, selanjutnya ada graphic design, ada program. Sementara fase homepage design, ya, work unitnya adalah text, ya, image dan hyperlink. Selanjutnya marketing pages, ya, itu adalah text, image, hyperlink. Ya, sales pages juga gitu, ada teksnya, ada image dan hyperlink. Jadi tadi, ya, kalau kita balik ke sebelumnya, ya, bahwa work breakdown structure itu, yaitu digambarkan dalam ini adalah project scope-nya, selanjutnya ada fasenya, selanjutnya ada work unit, ada task-nya. Jadi kalau kita ini, berarti ini dianggap ini adalah sebagai scope-nya, ya, jadi ruang lingkupnya. Selanjutnya ini disebut dengan fase, yang ini adalah work unit atau unit kerjanya. Oke.
Ya, kalau kita lihat di sini, ini juga bisa digambarkan WBS itu juga bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ada kelihatan level nolnya. Ya, level 0 ini menggambarkan keseluruhan proyek ya. Jadi tadi nama proyeknya adalah intranet project ya. Jadi proyek intranet. Selanjutnya di level 1 itu adalah berarti yang paling atas yang kita sebut dengan tadi adalah PASE atau PSIS ya, PASE atau PSIS atau level. Jadi pertama itu adalah pada level pertama ya ada dia akan melakukan ini ada PASE yang disebut dengan konsep, dia lakukan konsep dulu. Selanjutnya setelah dia konsepnya selesai, dia akan melakukan perancangan situs webnya atau website design. Selanjutnya dia akan melakukan pengembangan situs webnya atau website development. Selanjutnya rolloutnya, ya selanjutnya adalah support. Ini yang level 1 ini kita sebut dengan PASIS atau PASE. Ya, selanjutnya tadi setelah kita ini adalah project scope, selanjutnya inilah satu ini ada pertama melakukan sistem yang adanya mendefinisikan kebutuhan di brief itu ya di sini. Jadi requirement itu kebutuhan definisi ini merupakan basis kebutuhan kan yang harus kita kebutuhan juga di situ bentukan W ini berupa gancet. Jadi kita bisa lihat hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, hubungan satu fase dengan fase yang lainnya. Ya, ini menggunakan aplikasi atau software Microsoft Project. Ya, nah, isinya sama dengan yang tadi. Ya, jadi proyek ini adalah proyek intranet. The concept, website design, website development, rollout dan support ini itu merupakan basis ya dari proyek intranet. Sementara the define requirement ya define specific functionality, define risk and risk management approach ya, develop project plan. Selanjutnya brief web development team ini merupakan work unitnya. Sementara define user requirement, define content requirement, define system requirement, define server owner requirement ini merupakan task dari ya work unit define requirement. Oke. WBS teknik ya itu bisa kita teknik untuk membuat WBS itu bisa kita lakukan dengan cara top down. Jadi kita mulai dari level tertinggi, selanjutnya secara sistematis kita akan mengembangkan peningkatan level detailnya. Selanjutnya dia akan baik jika kita memahami masalahnya ya. Yang selanjutnya teknologi dan metodologi ya bukanlah hal yang baru bagi kita. Jadi kita seperti yang pernah Lucy jelaskan, sebaiknya pendekatan yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan atau teknologi yang kita gunakan dalam proyek teknologi informasi kita adalah teknik atau teknologi atau metodologi atau pendekatan yang familiar bagi kita atau yang biasa bisa kita gunakan. Ya, ini mirip dengan proyek atau masalah sebelumnya, tetapi juga diterapkan ke sebagian besar situasi. Ya, ini cara top down. Ya, selanjutnya WBS juga bisa dibuat dengan menggunakan teknik bottom up. Jadi kita mulai dulu dari tugas tingkat yang paling terendah. Selanjutnya kita gabungkan dalam ringkasan dan level yang lebih tinggi. Ya, biasanya dengan menggunakan bottom up ini memakan waktu yang lama, membutuhkan lebih banyak persyaratan lengkap dan dia harus detail. Ya, yang ketiga itu adalah dengan menggunakan analogi. Jadi WBS pada proyek ini mirip menggunakan template. Ya, ini adalah contoh WBS yang bisa Ananda buat dengan menggunakan Microsoft Project. Ya, kalau kita lihat di sini 10, 20, 30, 40, selanjutnya 50, 60 ya, itu merupakan PASIS-nya atau PASE-nya. Sementara
11, 12, 13, 14 itu adalah merupakan word unitnya. Sama dengan 21 sampai dengan 24 itu adalah word unit ya. Ya, kalau kita lihat dari sini, ini tidak ada yang melihat menggambarkan tentang tas. Jadi dia cuma punya basis atau pase, selanjutnya word unitnya. Ya, kalau kita lihat gugusan tugas yang ada ini, ya ini merupakan salah satu life cycle dalam pengembangan sistem, ya yang paling standar itu adalah waterfall, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam waterfall model, ya atau di dalam model pengembangan sistem yang kita gunakan, yang pertama kita melakukan analisis kebutuhan sistem. Apa sih word unitnya atau unit kerja dari analisis kebutuhan sistem itu? Yang pertama adalah Ananda harus diminta melakukan identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, ingat di dalam identifikasi masalah itu kita harus tahu dulu ya penyebab. Kita harus melakukan identifikasi penyebab masalah. Kenapa masalah ini muncul? Selanjutnya di dalam identifikasi masalah, setelah kita tahu penyebabnya, kita akan melakukan identifikasi personil kunci, dan kita juga bisa melakukan yang disebut dengan identifikasi titik keputusan. Jadi kita harus tahu jika masalahnya A, ya penyebabnya adalah B, ya dan yang menggunakannya adalah A, B, C, D, ya selanjutnya maka keputusan yang tepat yang harus kita ambil adalah misalnya E. Ya, ini semuanya kita lakukan dalam word unit identifikasi masalah. Selanjutnya dalam fase analisis kebutuhan sistem, ya word unit yang kedua atau unit kerja yang kedua itu adalah kita diminta memahami kerja sistem yang berjalan. Jadi untuk memahami kerja sistem yang sedang berjalan, maka kita bisa melakukan observasi. Selanjutnya kita bisa melakukan interview, kita juga bisa menyebarkan kuesioner ya kepada stakeholder. Selanjutnya kita gambarkan bagaimana cara kerja sistem yang ada saat itu. Ya, tujuannya kita menggambarkan biar orang paham dengan menggunakan sistem yang sistem yang sedang kita analisa itu adalah cara kerjanya adalah seperti yang kita gambarkan pada work unit yang kedua ini. Yang ketiga, ya word unit dari analisa kebutuhan sistem itu adalah identifikasi kebutuhan sistem. Nah, ingat dalam melakukan identifikasi kebutuhan sistem tadi kita harus mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem dulu. Kebutuhan non-fungsional sistem, ya. Jadi ada kebutuhan fungsional tadi misalnya contoh kita mendefine user requirement, mendefine content requirement, ya. Jadi ini adalah contoh dari analisa kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya kita setelah Anda melakukan identifikasi masalah, memahami kerja sistem yang berjalan, identifikasi kebutuhan, maka kita akan membuat suatu laporan hasil analisis. Ingat ya, pernah Bu Lucy jelaskan output dari analisa kebutuhan sistem ini adalah SRS ya. Jadi ada SRS outputnya. Silakan Anda ingat lagi apa yang Bu Lucy maksud dengan SRS. Oke, selanjutnya fase yang kedua adalah mendesain atau mendefinisikan ruang lingkup sistem yang baru. Di sini word unitnya kita membuat desain interface sistem hasil analisis, ya, membuat desain basis datanya, membuat desain aplikasinya, selanjutnya kita dokumentasikan desainnya. Ingat juga Bu Lucy sudah pernah menyampaikan bahwa di dalam desain sistem atau basis desain sistem ini ya outputnya adalah dokumen desain sistem. Oke. Yang ketiga fasenya itu adalah melakukan programming atau kita membuat codingnya ya. Setelah codingnya selesai maka kita akan dokumenkan. Yang keempat adalah testing dan implementasi. Kita melakukan pengujian sistem. Silakan Anda pilih
ya mana pendekatan yang Anda kuasai dalam melakukan pengujian sistem. Ya, selanjutnya kita melakukan implementasi. Ya, implementasi. Dan ingat, apabila kita sudah melakukan testing dan implementasi, dokumenkan hasil ujinya. Ya, dan selanjutnya dan hasil implementasi juga harus kita dokumenkan. Selanjutnya adalah kita membuat dokumen proyek. Ya, dokumen proyek. Ya, ada yang disebut dengan user training. Jadi kita setelah proyek dari perangkat lunak ini selesai, maka jangan lupa kita membuat user training. Jadi kita akan melakukan pelatihan kepada user atau stakeholder kita bagaimana menggunakan aplikasi yang kita buat. Yang keenam adalah melakukan maintenance atau pemeliharaan sistem. Ini adalah bentuk dari jadwal proyek yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Project 2007, ya 2007. Oke, ya jadi ini sama dengan yang sebelumnya, ya jadi ada identifikasi masalah, ya ini durasinya. Jadi analisa ke identifikasi masalah ini atau work unitnya itu akan diselesaikan kalau di sini adalah 1 hari, ya 1 hari itu mulai dari tanggal di sini. Ya, 9 April misalnya 2014, ini contoh. Ya, ini adalah kapan mulai kegiatannya, ini kapan selesainya, dan ini adalah kegiatan yang sebelumnya. Kita lihat di sini, ya, memahami kerja sistem, yaitu dikerjakan selama 1 hari. Dan di sini predecessornya adalah 2, artinya apa? Ya, memahami cara kerja sistem ini, ya yang berjalan ini, baru bisa kita kerjakan apabila identifikasi masalah sudah selesai, itu maksudnya. Ya, jadi predecessor ini adalah kegiatan sebelumnya. Ya, ini sama. Jadi ada testing dan implementasi, ini testing dan implementasi, selanjutnya dokumenkan hasil uji prototipenya. Oke, di dalam WBS ya dasarnya banyak ya, jadi kita bisa membuat penjadwalan jaringan atau network scheduling. Selanjutnya kita melakukan costing, ya, pembiayaan atau pendanaan. Selanjutnya kita bisa melakukan risk analysis atau analisa resiko. Selanjutnya kita juga bisa melihat organizational structure atau struktur organisasinya. Kita juga bisa melakukan atau membuat kontrol dan manajemennya. Jadi pengawasan dan pengukurannya. Oke. Nah, seperti yang sudah Bu Lucy jelaskan dan minta kepada Ananda diminta untuk mempersiapkan Microsoft Project-nya di laptop Ananda, karena kita akan mencoba membuat WBS, ya. Jadi di sini kita akan melakukan latihan dengan menggunakan Microsoft Project, ya, khususnya membuat WBS. Silakan Ananda tentukan sendiri durasi atau lama waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya kapan atau tanggal mulai pekerjaannya kapan, selanjutnya kapan tanggal selesainya, dan predecessornya. Ingat, predecessor ini adalah kegiatan pendahulu, ya, kegiatan pendahulu. Silakan berkreasi sendiri untuk tampilan. Jadi simpan file nama Anda dan submit di Classroom, ya. Bu Lucy minta Anda buat seperti ini, ya, task name-nya atau nama tugasnya. Jadi di sini, ya, ini analisa sistem ini adalah disebut dengan PSIS, ya, design system juga merupakan PSIS, ya, 11 sampai 13 itu merupakan work unit, ya, 131 merupakan adalah tasknya, ini tasknya, ya, 14 ini sama 15 itu adalah work unitnya, unit kegiatannya atau unit kerjanya. Ya, Anda diminta membuat ini di dalam Microsoft Project, ya. Selanjutnya ini yang ketiganya, yang keempatnya, yang kelima, selanjutnya adalah user training, dan 7 adalah pemeliharaan sistem. Ya, ingat tadi Bu Lucy minta Ananda yang menghitung durasi ini sendiri, ya, menghitung durasi sendiri kapan dia mulai, ya, kegiatan itu kapan mulainya dan kapan selesainya. Predecessor ini adalah kegiatan pendahulunya. Jadi misalnya tadi memahami cara kerja sistem berjalan, ya, itu predecessornya, kegiatan sebelumnya adalah mengidentifikasi masalah, maka isinya di sini adalah angka 2. Ya, silakan Anda berkreasi, ya, merubah bentuknya. Yang penting
Di sini ada task name seperti yang Bu Lucy minta. Ya, ini tujuannya sekali lagi untuk memudahkan anak-anak nanti untuk menyelesaikan proyek akhirnya atau yang sering dikenal dengan skripsi. Jadi di dalam fase atau tahap analisa sistem itu kegiatan kita adalah mengidentifikasi masalah. Jadi di dalam laporan tugas akhir itu ada pertama itu setelah analisa sistem ya work unit adalah mengidentifikasi masalah. Jadi di sini digambarkan nanti penyebab masalahnya apa, personil kuncinya apa, siapa, selanjutnya titik keputusannya apa. Ya, jadi selanjutnya memahami cara kerja sistem yang berjalan ini, Ananda diminta menggambarkan keadaan atau prosedur dari cara kerja sistem yang ada saat ini. Selanjutnya mendefinisikan kebutuhan sistem yang baru, ya, jadi kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan fungsionalnya apa. Di sini Ananda menjelaskan hardware yang Ananda gunakan, apa spesifikasinya, softwarenya juga begitu spesifikasinya, dan brandware. Ananda juga bisa menambahkan analisa metode, atau ditambah juga bisa menambah analisa pieces, ya, performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Ya, ini laporan hasil analisisnya. Ya, ini desain sistemnya. Jadi kegiatannya work unit yang memodelkan proses. Jadi ada proses secara general, proses secara rinci. Selanjutnya memodelkan data. Selanjutnya kita melakukan desain antarmuka. Jadi harus pertama harus kita buat dulu desain outputnya apa, desain input, desain proses, dan desain datanya. Selanjutnya terakhir sampai di sini kurang perhatian dan warahmatullahi